Halo, nama gue Adit. Gue tuh kadang suka bingung, kenapa sih ibu gue gampang banget marah setiap dia pulang kerja. By the way, ibu gue itu guru. Jarak tempuh dari rumah ke tempat dia kerja itu lumayan jauh. Dia gampang banget marah setiap pulang kerja. Sampai gue juga jadi ikut kesel kadang. Dan gue mikir, kenapa ya dia gampang banget marah, bahkan hanya karena hal-hal kecil. Sampai akhirnya gue masuk dunia kuliah. Jarak tempuh gue ke kampus dari rumah ya kurang lebih sama lah dengan jarak ibu gue setiap dia berangkat ataupun pulang kerja. Sampai akhirnya gue ngerasain yang namanya macet-macetan di jalan, energi gue terkuras banyak di kampus, dan gue masih harus nyiapin tenaga lagi untuk pulang dan ngelakuin kegiatan di rumah. Gue juga jadi gampang marah. Banyak hal kecil juga yang jadi trigger gue, dan kejadian itu bisa dibilang hampir sama dengan apa yang ibu gue alamin. Dari situ gue belajar bahwa orang akan bisa paham dengan apa yang orang lain alamin ketika dia udah ngalamin hal yang sama. Jadi gue belajar untuk gak ngelihat atau ngejudge dari satu sisi aja. Gue belajar untuk lebih memahami kondisi orang lain dengan cara melihat sudut pandang dia dan tidak hanya mementingkan ego gue sendiri. Thank you. Dulu gue tuh sering banget bertanya-tanya, kenapa sih ketua tuh kesannya nyuruh-nyuruh doang? Sebenarnya mereka tahu nggak sih kalau kita tuh udah kerja? Tapi anggapan gue berubah total karena akhirnya gue ngerasain gimana rasanya jadi ketua. Nama gue Cesa. Dan di kelas 11 SMA, untuk pertama kalinya gue punya experience sebagai ketua ekskul. Awalnya gue emang gak pernah mau jadi ketua, ya karena gue ngerasa gak cocok aja sih. Dan bener aja, awalnya gue ngerasa bingung, gue stres, gue gak tahu harus ngapain. Tapi lama-kelamaan gue mulai nyaman sih, dan gue punya inovasi berupa nyiptain perlombaan. Tapi kalian tahu kan, nyiptain event tuh butuh modal yang besar. Sedangkan anak SMA punya uang berapa sih? Akhirnya gue bareng teman-teman yang lain nyoba buat cari sponsor. Kita nyari kesana kemari dari pagi sampai malam, tapi nggak ada satupun yang nyantol. Di tengah jalan gue mulai pesimis, gue mulai mikir, apa gue nyerah aja ya? Tapi gue mikir 2 kali. Kalau gue nyerah, yang gagal bukan cuma gue, tapi teman-teman gue dan bahkan guru-guru gue udah punya harapan yang besar buat event ini. Jadi gue bangkit. Bareng teman-teman yang lain, kita kerahin seluruh tenaga kita dan akhirnya kita dapat sponsor. Bahkan acaranya juga berjalan dengan lancar. Dari situ gue tahu sebenarnya ketua tuh bukan cuma nyuruh-nyuruh, tapi dia ngontrol semuanya. Dan gue belajar, sebaiknya kita jangan nilai orang terlalu cepat. Bisa jadi beban yang mereka pikul ternyata lebih berat. Pertanyaan-pertanyaan di kepala kita emang sederhana, Tapi ternyata jawabannya nggak sesederhana itu loh. jadi penonton itu mudah. Tapi pernah gak sih kita berpikir buat jadi pemerannya? Ternyata kita nggak bakal tahu apa yang mereka rasain sebelum kita memposisikan diri kita sebagai mereka. Apa yang kita lihat dari covernya emang kelihatan mudah, tapi isinya belum tentu semudah itu. Yang tadinya kita mikir, yaelah, paling kerja dikit doang, bisa berubah jadi, wow, baik juga ya kerjaannya. Yang awalnya kita lihat nyebelin, bisa berubah jadi, oh, pantas aja dulu dia kayak gitu. Sekarang kita sadar, sebelum kita mikir, kenapa ya dia kayak gitu? mending kita mikir, apa ya yang lagi dia hadapin.